Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dalam presentasi kali ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu membangun dan mempertahankan kepercayaan di tempat kerja multikultural. Kita akan mengeksplorasi berbagai strategi, tantangan yang mungkin dihadapi, serta praktik terbaik untuk menciptakan hubungan yang efektif antara manajer dan karyawan dari latar belakang budaya yang beragam. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan harmonis. Dalam konteks hubungan manajer dan karyawan multikultural, kepercayaan menjadi elemen yang sangat vital. Dr. Jawad Sebali menekankan bahwa kepercayaan ini bukan hanya penting untuk menjalin hubungan baik, tapi juga sangat krusial bagi kepemimpinan efektif dan kolaborasi dalam organisasi yang beroperasi secara global. Di era globalisasi yang semakin nyata, kepercayaan memiliki peran besar dalam meningkatkan produktivitas serta keterlibatan tim yang beragam secara budaya. Namun, membangun kepercayaan ini tidaklah mudah karena berbagai perbedaan norma dan nilai budaya yang ada. Manajer harus mampu memahami dan mengelola kompleksitas tersebut agar dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Untuk itu, strategi terbaik adalah dengan mempromosikan saling pengertian dan rasa hormat antar karyawan dari latar belakang budaya berbeda. Dengan cara ini, kepercayaan dapat terbangun dengan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan organisasi dan menjamin kesuksesan jangka panjang. Secara keseluruhan, manajemen yang efektif dalam lingkungan kerja multinasional sangat bergantung pada fondasi kepercayaan yang kuat sekaligus pemahaman mendalam tentang dinamika budaya yang ada. Pada bagian ini, kita akan membahas tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pertama, kita akan memahami faktor-faktor kepercayaan, yaitu mempelajari komponen-komponen yang membentuk kepercayaan, serta bagaimana faktor ini dapat berbeda di berbagai konteks budaya. Ini penting untuk kita sadari agar bisa lebih peka terhadap perbedaan dalam membangun hubungan yang kokoh. Selanjutnya, kita akan fokus pada peningkatan keterampilan komunikasi. Kita akan belajar teknik-teknik komunikasi lintas budaya yang memang dirancang khusus agar dapat membangun dan memperkuat kepercayaan antara individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Tujuan ketiga adalah menganalisis pengaruh budaya. Di sini, kita akan mengeksplorasi berbagai nilai budaya yang ada dan bagaimana nilai tersebut memengaruhi harapan terhadap kepercayaan. Pemahaman ini akan sangat berguna untuk mengembangkan praktik kepemimpinan yang adaptif dan fleksibel. Terakhir, kita akan menilai dampak kepercayaan dengan memanfaatkan alat dan metrik tertentu. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat kepercayaan dalam tim, sehingga kita bisa mengoptimalkan dinamika kerja dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Semua tujuan ini saling terkait dan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan harmonis. Jadi kepercayaan di tempat kerja itu pada dasarnya adalah keyakinan kita bahwa rekan kerja kita akan bertindak dengan cara yang dapat diandalkan, konsisten dan tentu saja etis. Ini adalah fondasi yang membuat kita merasa yakin dan nyaman dalam bekerja bersama orang lain. Fungsi utama kepercayaan ini sangat penting karena memungkinkan terjadinya interaksi yang positif antara manajer dan karyawan. Dengan adanya kepercayaan, kita bisa lebih terbuka dalam berbagi ide tanpa rasa takut, bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan, dan berani mengambil risiko yang diperlukan untuk kemajuan bersama. Jadi kepercayaan bukan hanya soal merasa nyaman, tapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Kepercayaan dalam konteks multikultural jauh lebih kompleks karena perbedaan cara komunikasi yang ada di berbagai budaya. Misalnya dalam beberapa budaya, keterus-terangan dalam memberikan umpan balik dianggap sebagai tanda kejujuran dan rasa hormat yang tinggi. Namun, di budaya lain, gaya komunikasi yang tidak langsung justru dipandang sebagai cara untuk menjaga keharmonisan, dan sebaliknya, keterus-terangan bisa dianggap kasar atau membuat bingung. Selain itu, harapan mengenai hierarki juga sangat menengaruhi bagaimana kepercayaan dibangun. Di budaya dengan jarak kekuasaan yang besar, orang cenderung mengandalkan otoritas dan posisi untuk menciptakan rasa percaya. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih egaliter dan datar, kepercayaan lebih banyak berkembang melalui rasa kesetaraan dan keterbukaan antar individu. Konsep waktu juga memainkan peran penting. Budaya monokronik sangat menekankan ketepatan waktu sebagai tanda keandalan dan profesionalisme.
Namun di budaya polikronik, fleksibilitas dan perhatian pada hubungan interpersonal seringkali lebih dihargai daripada ketepatan waktu yang kaku. Terakhir, metode membangun hubungan berbeda-beda. Beberapa budaya mewajibkan adanya hubungan pribadi yang kuat sebelum kepercayaan dalam konteks bisnis bisa terjalin. Sementara budaya lain lebih menitik beratkan pada menunjukkan kompetensi profesional terlebih dahulu sebelum membangun ikatan yang lebih pribadi. Pemahaman akan perbedaan ini sangat penting agar kita bisa membangun kepercayaan yang efektif dan berkelanjutan dalam lingkungan multikultural. Model Hofstede menunjukkan ada 6 dimensi budaya yang sangat terpengaruh dalam membentuk kepercayaan di masyarakat. Pertama, jarak kekuasaan. Di budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, kepercayaan biasanya dibangun dengan menghormati otoritas yang ada. Artinya, peran pemimpin sangat penting dan harus dihormati agar kepercayaan terjalin. Selanjutnya, individualisme versus kolektivisme. Di budaya kolektivis, loyalitas kepada kelompok menjadi dasar kepercayaan. Sementara di budaya individualis, kompetensi dan kemampuan individu lebih dihargai. Ketiga, penghindaran ketidakpastian. Budaya yang kurang nyaman dengan ketidakjelasan membutuhkan aturan dan struktur yang jelas untuk memastikan kepercayaan tidak goyah. Terakhir, orientasi jangka panjang. Budaya yang memandang ke depan cenderung berinvestasi dalam hubungan yang tahan lama sebagai fondasi kepercayaan. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, seorang pemimpin bisa menyesuaikan strategi membangun kepercayaan sesuai dengan nilai kultur masing-masing, sehingga hasilnya menjadi lebih efektif dan bermakna. Model peta budaya Erin Meyer menyoroti 8 skala budaya yang sangat penting dalam interaksi kerja sehari-hari. Skala-skala ini mencakup komunikasi, evaluasi, membujuk, memimpin, pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, cara mengungkapkan ketidaksepakatan, dan penjadwalan. Contohnya, skala komunikasi bergerak dari konteks rendah, yang lebih eksplisit dan langsung, sampai konteks tinggi, yang lebih implisit dan mengandalkan pemahaman bersama. Dengan memahami posisi budaya dalam skala-skala ini, manajer dan pemimpin bisa lebih siap mengantisipasi potensi kesalahpahaman yang mungkin muncul dalam lingkungan kerja multikultural. Ini memungkinkan mereka untuk merancang strategi penyesuaian yang efektif sehingga perilaku budaya yang berbeda dapat diakomodasi dengan baik, memperkuat kolaborasi, dan membangun kepercayaan di antara anggota tim yang beragam. Selain itu, model ini juga membedakan antara 2 jenis kepercayaan, yakni kepercayaan berbasis tugas dan kepercayaan berbasis hubungan. Dalam pengambilan keputusan, model ini mengidentifikasi skala dari pendekatan konsensual sampai metode pengambilan keputusan top-down. Hal ini sangat mempengaruhi cara tim berfungsi secara kohesif di berbagai konteks budaya yang berbeda. Memahami perbedaan ini sangat krusial agar setiap anggota tim dapat bekerja bersama dengan efektif dan harmonis. Di sini, kita akan membahas 2 tipe kepercayaan yang sering kita temui dalam konteks budaya yang berbeda, yaitu kepercayaan berbasis tugas dan kepercayaan berbasis hubungan. Pertama, kepercayaan berbasis tugas biasanya ditemukan di budaya seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Kepercayaan ini dibangun dengan cepat dan sangat bergantung pada kompetensi profesional serta keandalan nyata seseorang. Jadi, kepercayaan ini sifatnya pragmatis dan bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja yang terlihat dalam pekerjaan sehari-hari. Di sisi lain, kepercayaan berbasis hubungan lebih umum di wilayah Timur Tengah, Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia. Jenis kepercayaan ini memerlukan interaksi pribadi yang mendalam dan signifikan, yang berlangsung di luar konteks pekerjaan saja. Kepercayaan ini jauh lebih dalam dan tahan banting, bahkan bisa bertahan meskipun ada kesalahan profesional. Jadi, aspek personal dan keterikatan emosional sangat menentukan dalam membangun kepercayaan jenis ini. Perbedaan mendasar ini penting untuk kita pahami agar bisa menyesuaikan cara bekerja dan berinteraksi dalam konteks lintas budaya. Salah satu tantangan utama dalam membangun kepercayaan lintas budaya adalah bias yang tidak disadari. Misalnya, dalam beberapa budaya, menghindari kontak mata bisa dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan. Tetapi di budaya lain, justru itu merupakan bentuk penghormatan. Perbedaan pemahaman ini sangat rawan menimbulkan salah tafsir. Selain itu, hambatan bahasa juga menjadi kendala penting. Kata-kata dan frasa yang digunakan seringkali membawa makna atau konotasi yang berbeda, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman yang tanpa disadari bisa menghambat proses membangun kepercayaan. Selanjutnya, asumsi bahwa semua orang memiliki nilai yang sama
juga sering menjadi masalah. Konsep seperti keadilan, kejujuran, dan rasa hormat sangat bervariasi antar budaya, sehingga sulit menetapkan prinsip kepercayaan yang universal dan diterima semua pihak. Terakhir, gaya penyelesaian konflik juga berbeda-beda. Ada budaya yang lebih terbuka dengan konfrontasi langsung, sementara yang lain lebih mengutamakan harmoni dan menghindari pertikaian terbuka. Perbedaan ini bisa membuat proses penyelesaian perselisihan menjadi rumit dan menghambat terbangunnya kepercayaan. Semua hal ini perlu kita pahami dengan seksama agar bisa membangun hubungan lintas budaya yang kuat dan saling percaya. Langkah pertama adalah praktikkan mendengarkan aktif. Di sini kita harus benar-benar fokus pada pembicara, memperhatikan setiap isyarat verbal maupun non-verbal yang mereka tunjukkan. Jangan ragu untuk mengonfirmasi pemahaman kita dengan memparafrasekan apa yang mereka katakan. Ini sangat penting karena mendengarkan aktif tidak hanya membangun kepercayaan dasar, tapi juga menunjukkan bahwa kita menghargai perspektif yang beragam. Langkah kedua adalah menangguhkan penilaian. Artinya kita harus menghindari membuat kesimpulan tergesa-gesa tentang perilaku orang lain. Sebaiknya kita mencoba melihat tindakan dan reaksi mereka melalui lensa budaya mereka sendiri. Dengan cara ini, kita bisa mengungkap makna yang lebih dalam di balik perilaku tersebut. Langkah ini membantu kita mengurangi bias dan membuka pikiran untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Terakhir, langkah ketiga adalah mencari klarifikasi. Kita didorong untuk memulai dialog dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang bisa membantu mengatasi ketidakpastian atau ambiguitas. Dengan membahas perspektif secara jelas, kita memastikan bahwa saling pengertian terbangun dengan kuat dan hubungan yang sehat bisa terjalin. Pendekatan ini sangat efektif dalam memperdalam pemahaman lintas budaya. Ada poin pertama, kejelasan dalam harapan sangat penting, terutama ketika bekerja dengan tim dari latar budaya yang berbeda. Kita harus mengkomunikasikan harapan secara eksplisit karena norma-norma yang tidak tertulis bisa sangat berbeda. Selanjutnya, untuk memastikan semua pihak benar-benar memahami informasi, penting bagi kita untuk mengonfirmasi pemahaman. Ini bisa dilakukan dengan meminta mereka mengulang atau menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan. Kemudian, menyesuaikan gaya komunikasi juga sangat krusial. Misalnya, ada tim yang lebih nyaman lewat email, tapi ada juga yang lebih suka diskusi tatap muka. Dengan menyesuaikan cara kita berkomunikasi sesuai preferensi tim, pesan akan lebih mudah diterima. Selanjutnya, membangun lingkaran umpan balik yang efektif harus memperhatikan tingkat kenyamanan budaya terhadap keterbukaan. Ini membantu terciptanya dialog yang jujur, namun tetap menghormati berbagai batas budaya. Terakhir, menggunakan contoh konkret sangat membantu untuk memperjelas konsep yang mungkin kompleks. Contoh nyata ini mencegah terjadinya kesalahpahaman dan membuat pesan kita lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Dengan menerapkan kelima keterampilan ini, kepercayaan dalam tim akan semakin kuat dan komunikasi menjadi lebih efektif. Di beberapa negara seperti Belanda, Israel, dan Jerman, umpan balik langsung sangat dihargai. Mereka melihat cara ini sebagai bentuk kejujuran yang penuh rasa hormat, yang sekaligus mendorong pertumbuhan profesional. Jadi, memberikan kritik secara terbuka dan jelas dianggap penting untuk kemajuan karier dan perbaikan kerja. Di sisi lain, ada budaya seperti di Jepang, Arab Saudi, dan Thailand yang lebih memilih umpan balik tidak langsung. Di sini, penting untuk menghindari kehilangan muka, sehingga kritik diberikan dengan cara yang lebih halus dan pribadi. Pendekatan ini membantu menjaga hubungan baik sambil tetap menyampaikan pesan secara efektif. Jadi, memahami preferensi ini sangat penting ketika kita bekerja dalam konteks lintas budaya. Ada langkah pertama, kita mulai dengan mendefinisikan situasi. Ini berarti menentukan waktu dan tempat yang spesifik, sehingga umpan balik kita memiliki konteks yang jelas dan relevan. Dengan begitu, penerima bisa langsung memahami kapan dan di mana perilaku yang dibahas terjadi. Selanjutnya, pada langkah kedua, kita menjelaskan perilaku secara objektif. Di sini, penting untuk menggambarkan tindakan yang kita amati tanpa menambahkan penilaian atau interpretasi. Fokus kita adalah menyampaikan fakta secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terakhir, langkah ketiga adalah menjelaskan dampak dari perilaku tersebut. Kita harus menunjukkan bagaimana tindakan itu memengaruhi tim, proyek, atau hasil secara keseluruhan. Memberikan gambaran tentang konsekuensi ini membantu menegaskan pentingnya umpan balik dan menunjukkan area yang perlu diperbaiki atau dipertahankan.
Dengan mengikuti kerangka SBI ini, kickback kita menjadi lebih efektif dan konstruktif. Untuk membangun kepercayaan melalui keandalan, ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, tetapkan komitmen yang jelas. Ini berarti kita harus menentukan tenggat waktu dan hasil yang tidak ambigu agar semua pihak memiliki ekspektasi yang sama dan fondasi keandalan bisa terbentuk dengan baik. Kedua, tepati janji secara konsisten. Ketika kita sudah membuat komitmen, penting untuk menepatinya sesuai rencana. Namun jika ada perubahan atau kendala, komunikasikan hal ini secara proaktif supaya tidak menimbulkan ketidakpastian atau keraguan. Ketiga, pertahankan komunikasi yang transparan. Jangan ragu untuk berbagi tantangan yang sedang dihadapi secara terbuka. Dengan menjaga kejelasan dalam setiap interaksi, kita dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang bisa merusak kepercayaan. Terakhir, kenali dan akui kesalahan dengan segera. Mengambil tanggung jawab atas kesalahan bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga membuka jalan untuk fokus pada pemahaman masalah dan mencari solusi perbaikan yang tepat. Ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan memperkuat kepercayaan di masa depan. Ketika kita berbicara tentang menunjukkan kompetensi dalam berbagai konteks, yang pertama perlu kita pahami adalah pentingnya pengetahuan budaya. Memahami norma dan praktik yang berbeda sangat penting agar kita dapat bertindak dengan tepat sesuai harapan budaya yang beragam. Ini membantu kita menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang efektif. Selanjutnya, kesadaran diri juga menjadi kunci. Dengan mengenali bias dan asumsi pribadi, kita bisa menciptakan interaksi yang lebih inklusif. Kesadaran ini juga membuka peluang bagi kita untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman budaya kita, yang sangat penting dalam lingkungan multikultural. Kemudian kita perlu mengembangkan keterampilan adaptif, menyesuaikan perilaku kita agar sesuai dengan konteks budaya yang berbeda, menunjukkan rasa hormat dan keterbukaan. Adaptasi seperti ini membantu kita berkomunikasi dan bekerja lebih efektif dalam situasi yang penuh dengan keragaman. Selain itu, pembelajaran berkelanjutan sangat diperlukan. Dengan terus mencari pengetahuan dan saran dari anggota tim yang beragam, kita tidak hanya memperkaya pemahaman pribadi, tetapi juga meningkatkan kompetensi kolektif tim. Ini memungkinkan kita mengelola tim multikultural dengan lebih baik. Terakhir, berbagi keahlian secara terbuka adalah cara yang sangat efektif untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama dalam pengelolaan tim yang efektif di lingkungan budaya yang beragam. Karena tanpa kepercayaan, kolaborasi dan produktivitas akan sulit tercapai. Integritas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Pada intinya, integritas menuntut kita memiliki komitmen etis yang kuat dengan selalu mematuhi standar etika yang berlaku. Selain itu, transparansi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Artinya, setiap alasan di balik pilihan yang diambil harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak untuk mendorong rasa saling percaya. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa kata-kata dan tindakan kita selalu konsisten, karena keselarasan nilai ini mencegah kredibilitas kita merosot. Bukti nyata dari pentingnya integritas ini bisa kita lihat dari hasil Edelman Trust Barometer yang menunjukkan bahwa persepsi integritas seorang pemimpin merupakan prediktor kuat terhadap kepercayaan dalam organisasi, bahkan meningkatkan tingkat rekomendasi karyawan hingga 91%. Jadi, menjaga integritas bukan hanya soal prinsip, tapi juga kunci sukses dalam membangun kepercayaan yang kokoh. Kepedulian tulus terhadap kesejahteraan karyawan adalah inti emosional yang membangun kepercayaan dalam organisasi. Namun, cara kita mengekspresikan kepedulian ini sangat dipengaruhi oleh budaya. Di budaya individualistik seperti di Amerika Serikat dan Australia, fokusnya pada mendukung otonomi karyawan, menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, serta mendorong pertumbuhan profesional. Sementara itu, di budaya kolektivistik seperti di Tiongkok dan Nigeria, kepedulian lebih terlihat lewat keterlibatan pribadi, seperti menunjukkan perhatian terhadap keluarga dan peristiwa penting dalam hidup karyawan. Penting juga untuk selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa menyela, memberikan dukungan yang fleksibel saat karyawan menghadapi tantangan, dan merayakan keberhasilan dengan cara yang sesuai budaya masing-masing. Dengan mengekspresikan kepedulian secara bermakna seperti ini, kita tidak hanya membangun loyalitas, tetapi juga memperdalam kepercayaan di lingkungan kerja yang beragam.
Project Aristotle di Google menemukan bahwa keselamatan psikologis adalah kunci utama untuk membangun tim yang efektif. Ketika anggota tim merasa aman untuk berbicara terbuka, mengambil risiko, dan mengakui kesalahan tanpa takut dihakimi, mereka bisa bekerja lebih baik dan lebih inovatif. Manajer di Google memainkan peran besar dalam menciptakan lingkungan ini dengan menunjukkan kerentanan mereka sendiri. Mereka secara aktif mengajak tim untuk memberikan masukan, serta merespons umpan balik tanpa bersikap defensif. Sikap ini membantu membangun suasana kolaboratif yang kuat. Hasilnya sangat nyata. Tim yang menerapkan keselamatan psikologis mengalami peningkatan produktivitas hingga 27% dan tingkat anggota yang keluar menurun drastis, sampai 50% dalam waktu 18 bulan. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan bukan sekadar konsep, tapi memberikan manfaat nyata bagi kinerja dan stabilitas tim. Terakhir, pendekatan ini sangat penting terutama dalam tim global yang beragam. Keselamatan psikologis membantu memperkuat kepercayaan antar anggota yang berbeda latar belakang, sehingga tim bisa bekerja lebih efektif menghadapi berbagai dinamika yang kompleks. Google membuktikan bahwa membangun kepercayaan dalam tim adalah faktor penting untuk kesuksesan jangka panjang. Ernst & Young memulai inisiatif pada tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan retensi dan promosi talenta yang beragam di dalam organisasi. Fokus utama dari program ini adalah mengembangkan kecerdasan budaya yang sangat penting untuk membangun hubungan kerja yang efektif dan inklusif. Program ini memiliki beberapa fitur utama, seperti simulasi yang membantu peserta memahami situasi lintas budaya, umpan balik langsung yang memperkaya wawasan mereka, serta rencana aksi individu yang dirancang untuk memastikan perubahan nyata dalam perilaku dan sikap. Antusiasme terhadap program ini sangat tinggi. Pada tahun pertamanya saja, lebih dari 10.000 pemimpin di seluruh organisasi mengikuti pelatihan ini. Angka ini menunjukkan betapa luas dan mendalam jangkauan inisiatif ini dalam Ernst & Young. Hasil yang paling menonjol terlihat pada perubahan dalam keragaman kepemimpinan. Dalam 3 tahun pelaksanaan program, jumlah perempuan yang menempati posisi kepemimpinan meningkat sebesar 38%, dan perwakilan minoritas etnis di posisi tersebut naik hingga 47%. Ini merupakan bukti nyata bahwa program ini berhasil mendorong perubahan dalam struktur kepemimpinan. Selain itu, persepsi kepercayaan di antara karyawan yang beragam juga meningkat signifikan, yaitu sebanyak 52%. Hal ini menandakan bahwa selain memperbaiki angka keragaman, program ini juga berhasil menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan saling percaya. Semua hasil ini menunjukkan bagaimana kecerdasan budaya dapat menjadi kunci dalam membangun organisasi yang sukses dan beragam. Di dalam slide ini, kita membahas tentang bagaimana organisasi mengukur kepercayaan secara efektif. Pertama, 73% organisasi melakukan survei kepercayaan setiap tahun. Survei ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat penting yang digunakan untuk mendorong tindakan nyata dalam meningkatkan kepercayaan di lingkungan kerja. Lalu, ada juga fokus pada tingkat respons, di mana 89% organisasi menetapkan target tinggi untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar mewakili seluruh karyawan. Dengan tingkat respons yang tinggi, hasil survei menjadi lebih akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Jadi, survei kepercayaan tahunan dan tingkat respons target yang tinggi adalah 2 elemen kunci dalam mengukur dan membangun kepercayaan di organisasi. Mari kita lihat beberapa indikator kepercayaan yang sering muncul dalam perilaku sehari-hari di dalam sebuah tim. Pertama, berbagi informasi. Ketika anggota tim terbuka dan tidak menimbun informasi, itu menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang kuat. Selanjutnya, rasa nyaman dalam meminta bantuan juga sangat penting. Jika seseorang merasa aman untuk mencari bantuan tanpa takut dihakimi, itu menandakan lingkungan yang penuh kepercayaan. Kemudian, ketidaksepakatan yang konstruktif juga menjadi tanda kepercayaan. Jika anggota tim bisa mengungkapkan pendapat berbeda dengan cara yang aman dan tanpa memicu konflik, itu berarti mereka yakin bahwa perbedaan pendapat tidak akan merusak hubungan. Selain itu, inovasi dan keberanian mengambil risiko juga mencerminkan kepercayaan. Tim yang berani bereksperimen tanpa takut gagal menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Terakhir, keterlibatan dan stabilitas tim sangat berkaitan dengan kepercayaan.
Jika ada perputaran anggota yang tinggi dan ketidakhadiran sering terjadi, itu biasanya menandakan kepercayaan dalam tim sedang terganggu. Jadi, memperhatikan indikator ini bisa sangat membantu kita dalam membangun dan menjaga kepercayaan yang sehat dalam sebuah tim. Saat membangun kembali kepercayaan setelah pelanggaran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui pelanggaran tersebut secara cepat dan jujur. Penting untuk memberikan transparansi penuh dan menjelaskan dengan spesifik apa yang terjadi tanpa berusaha membuat alasan. Mengambil tanggung jawab dengan tegas akan menjadi dasar yang kuat untuk memulai proses pemulihan. Selanjutnya, kita perlu menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Permintaan maaf ini harus disampaikan dengan kejujuran dan sesuai dengan nilai budaya yang berlaku, yaitu dengan menyeimbangkan antara keterus-terangan dan rasa penyesalan yang tepat. Tunjukkan bahwa kita benar-benar menyesali pelanggaran kepercayaan yang terjadi. Setelah itu, sangat penting untuk menggambarkan rencana aksi yang jelas dan spesifik. Rencana ini harus rinci, tidak samar-samar, dan berfokus pada langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Hal ini akan membuktikan komitmen kita dalam memperbaiki situasi dan membangun kembali kepercayaan. Selain itu, kita harus menjaga konsistensi dalam setiap tindakan yang diambil. Memenuhi janji secara sistematis dan berkelanjutan menunjukkan bahwa kita dapat diandalkan. Pemulihan kepercayaan tidak bisa terburu-buru, sehingga sangat penting untuk menghindari pelanggaran komitmen baru agar keandalan tetap terjaga. Terakhir, kita harus melatih kesabaran dan ketekunan. Ingat, proses pengampunan dan rekonsiliasi berbeda bagi setiap individu. Jadi, jangan berharap kepercayaan akan langsung pulih. Yang terpenting adalah terus menunjukkan perilaku yang dapat dipercaya dalam jangka panjang dengan konsistensi yang nyata. Itulah kunci agar kepercayaan benar-benar bisa dibangun kembali. Pertama, sangat penting untuk mendengarkan secara aktif agar kita benar-benar memahami kekhawatiran dan pengalaman masa lalu dari setiap anggota tim. Ini berarti kita harus mengajak mereka berdiskusi secara personal, tanpa sikap defensif atau terburu-buru memberikan solusi. Dengan begitu, mereka merasa didengar dan dihargai. Selanjutnya, kita perlu mengakui secara terbuka tantangan dan kesulitan yang pernah dialami tim. Ini bukan untuk membenarkan kegagalan kepemimpinan sebelumnya, tapi untuk memvalidasi perasaan mereka dan menunjukkan empati yang tulus. Dengan cara ini, kita menjaga kredibilitas sekaligus membangun kepercayaan. Kemudian penting untuk mendefinisikan gaya kepemimpinan kita sendiri dengan jelas. Kita harus mengkomunikasikan apa yang membedakan cara kita memimpin dan sekaligus menetapkan harapan baru. Hal ini membantu menciptakan fondasi yang segar dan membuat tim tahu apa yang bisa mereka harapkan dari kita. Setelah itu, kita harus fokus mendapatkan kemenangan awal yang nyata. Ini bisa berupa pencapaian kecil tapi signifikan yang terlihat langsung oleh tim. Kemenangan ini memperlihatkan komitmen kita terhadap perubahan dan membangun momentum yang positif untuk ke depan. Terakhir, kita harus memprioritaskan transparansi dan kolaborasi dalam setiap aspek kerja kita, dengan berbagi tantangan secara terbuka dan melibatkan tim dalam memecahkan masalah. Kita membangun rasa kepemilikan bersama. Ini adalah kunci untuk menghidupkan kembali kepercayaan yang mungkin pernah hilang. Dalam tim virtual, membangun kepercayaan memang jadi tantangan besar, terutama karena kita kehilangan banyak isyarat nonverbal yang biasanya hadir dalam interaksi tatap muka. Ini semakin rumit ketika tim bekerja secara multikultural, di mana norma dan ekspektasi komunikasi sangat beragam. Salah satu strategi penting adalah menggunakan video secara konsisten dalam setiap pertemuan, agar kita bisa merasa lebih hadir dan terhubung secara pribadi, sehingga mengurangi kesan impersonal dari lingkungan virtual. Selain itu, penting juga untuk mengelola perbedaan zona waktu dengan adil, misalnya dengan memutar jadwal pertemuan agar tidak selalu membebani anggota yang sama dengan waktu yang tidak nyaman. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap gaya hidup dan batasan masing-masing anggota. Komunikasi yang berlebihan atau lebih intens juga diperlukan, lewat pembaruan informasi yang rutin dan transparan, serta mengundang masukan agar kesalahpahaman bisa diminimalisir. Terakhir, jangan lupa untuk menyisipkan momen sosial di awal pertemuan, karena hal ini sangat membantu membangun kepercayaan relasional, terutama bagi budaya yang memang menekankan hubungan pribadi sebelum langsung ke tugas.
Semua langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dalam tim virtual kita. Dalam tim virtual, sangat penting bagi kita untuk memiliki norma komunikasi yang jelas dan disepakati bersama. Ini membantu mengurangi kebingungan dan membangun rasa saling percaya di antara anggota tim yang tersebar di berbagai lokasi. Untuk komunikasi formal, kita menggunakan email sebagai media utama, dengan harapan balasan bisa diterima dalam 24 jam. Hal ini penting agar profesionalisme dan akuntabilitas tetap terjaga. Sementara itu, pesan instan digunakan untuk koordinasi yang cepat dan pertanyaan mendesak. Namun, kita harus menghormati status jangan ganggu dan berusaha membalas pesan dalam waktu 2 jam kerja agar komunikasi tetap efisien tanpa mengganggu fokus. Panggilan video diprioritaskan untuk diskusi yang lebih kompleks, curah pendapat, serta memperkuat hubungan antar anggota tim. Karena itu, panggilan ini harus dijadwalkan sebelumnya dan semua peserta diharapkan tepat waktu untuk menghargai waktu bersama. Terakhir, sangat penting melibatkan seluruh tim dalam menyusun protokol komunikasi ini agar tercipta dukungan bersama dan kepekaan budaya. Dengan begitu, kita bisa memastikan alat komunikasi yang digunakan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan beragam anggota tim, sehingga komunikasi berjalan lebih efektif dan harmonis. Saat kita bekerja dengan tim global, penting untuk memutar waktu pertemuan agar tidak ada anggota yang harus begadang atau sangat pagi hanya demi hadir. Kita harus membagi beban sesi pagi dan malam secara adil supaya semua merasa dihargai dan tidak terbebani berlebihan. Selanjutnya, dokumentasi pertemuan harus sangat lengkap, mencakup semua keputusan yang diambil dan segera disebarkan kepada mereka yang tidak bisa hadir. Hal ini memastikan semua orang tetap up-to-date tanpa harus ikut serta secara langsung. Untuk menunjang hal itu, kita menggunakan alat kolaborasi asinkron seperti dokumen bersama dan platform manajemen proyek. Ini membantu anggota tim bekerja secara produktif dengan fleksibilitas waktu tanpa tekanan harus merespons secara real-time. Selain itu, menerapkan praktik kerja jarak jauh yang terstruktur seperti yang dilakukan GitLab dengan alur kerja yang sengaja dirancang, membantu mengatasi tantangan perbedaan waktu dan lokasi dengan jadwal yang inklusif. Terakhir, sangat penting mendukung inklusi semua anggota tim dengan menyediakan mekanisme agar setiap suara bisa didengar, sehingga tidak ada yang merasa terisolasi hanya karena berada di zona waktu berbeda. Dengan pendekatan ini, kita bisa membangun kerjasama yang erat dan efektif meski berjauhan secara geografis. Konflik adalah bagian alami yang tidak bisa kita hindari dalam tim, terutama di lingkungan multikultural. Kunci utamanya adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik itu secara konstruktif agar kepercayaan dan kinerja tim tetap terjaga. Dalam beberapa budaya, seperti Israel, Belanda, dan Jerman, gaya komunikasi yang langsung dan terbuka sangat dihargai. Di sini, dialog yang lugas dan jelas dengan contoh spesifik jauh lebih efektif daripada membicarakan hal-hal secara umum. Selain itu, sangat penting untuk melatih kemampuan mendengarkan dengan empati. Dengan memahami perspektif masing-masing pihak tanpa gangguan atau penilaian, kita bisa menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung penyelesaian konflik. Kita juga harus fokus pada kolaborasi dengan mencari kesamaan. Menemukan titik temu ini membantu kita untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Terakhir, memastikan adanya akuntabilitas dan mekanisme pemulihan hubungan sangat penting. Dengan tindak lanjut yang jelas, kesepakatan dapat dijalankan dengan baik dan hubungan antar anggota tim dapat diperkuat, sehingga kohesi tim tetap terjaga dalam jangka panjang. Dalam budaya yang tidak langsung, penting untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sensitif dan penuh pertimbangan. Pertama, konflik sebaiknya dibicarakan secara pribadi dan rahasia, bukan di depan umum, untuk menghindari rasa malu bagi semua pihak. Selanjutnya, komunikasi dilakukan dengan cara yang halus dan tidak langsung, menggunakan saran atau pertanyaan daripada pernyataan langsung, agar tetap menjaga rasa hormat dan mendorong pemikiran mendalam. Kemudian, melibatkan mediator yang dihormati seringkali menjadi langkah penting, terutama ketika diskusi langsung terasa tidak nyaman atau sulit dilakukan. Proses ini juga membutuhkan waktu yang cukup untuk kesabaran dan refleksi, sehingga keputusan diambil secara bersama tanpa tekanan untuk segera menyelesaikannya. Terakhir, pengiriman komunikasi awal yang penuh pertimbangan, seperti email yang dirancang dengan hati-hati, membantu menciptakan ruang aman untuk mengangkat persoalan sekaligus menjaga keharmonisan.
seperti yang pernah dialami oleh seorang manajer Amerika saat bekerja di Singapura. Semua langkah ini bekerja bersama agar konflik dapat diselesaikan secara efektif dalam konteks budaya tidak langsung. Kepercayaan bukan hanya soal hubungan antar individu, melainkan sesuatu yang harus dibangun secara menyeluruh di dalam sistem organisasi. Ini berarti organisasi perlu menanamkan budaya kepercayaan yang konsisten di setiap level dan prosesnya. Selanjutnya, transparansi menjadi kunci dalam kepemimpinan. Pimpinan senior harus menjadi contoh dengan membuka diri, berbagi keputusan bisnis, tantangan yang dihadapi, serta hasil yang diraih secara jelas. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi kerumitan, menghilangkan ketidakpastian, dan membuat seluruh tim merasa lebih yakin dan terlibat dalam perjalanan perusahaan. Pelatihan dan pengembangan berperan penting dalam membangun kepercayaan, terutama dalam konteks multikultural. Pertama, melalui lokakarya interaktif, peserta dihadapkan pada skenario yang realistis dan beragam secara budaya. Dengan latihan bermain peran dan umpan balik langsung, mereka dapat belajar secara pengalaman, yang membantu mereka mengingat dan menerapkan materi lebih efektif. Selanjutnya, pelatihan individu memberikan dukungan personal yang sangat penting. Ini memungkinkan setiap peserta untuk menerjemahkan konsep kepercayaan menjadi tindakan nyata dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Pendekatan yang disesuaikan ini juga memastikan adanya akuntabilitas yang berkelanjutan, sehingga perubahan yang terjadi benar-benar bermakna. Kemudian, kelompok pembelajaran sebaya menyediakan ruang bagi para pemimpin untuk berbagi tantangan dan wawasan secara terbuka. Komunitas praktik ini memperkuat pembelajaran secara berkelanjutan, membuat proses pengembangan menjadi kolaboratif dan mendalam. Penilaian multisumber atau 360 derajat juga menjadi alat krusial dalam memahami bagaimana kepercayaan dipersepsikan dari berbagai sudut pandang budaya. Dengan umpan balik yang komprehensif ini, peserta dapat meningkatkan kesadaran diri dan fokus pada area yang paling membutuhkan pengembangan. Terakhir, penting untuk diingat bahwa kemampuan membangun kepercayaan tidak muncul begitu saja. Ini membutuhkan pelatihan yang disengaja dan dirancang dengan matang. Program yang tepat tidak hanya mengasah keterampilan praktis, tetapi juga mempersiapkan pemimpin untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan multikultural. Jadi, pelatihan yang baik benar-benar menjadi fondasi bagi pembangunan kepercayaan yang kokoh. Untuk membangun kepercayaan setiap hari, ada beberapa alat praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, ritme komunikasi yang konsisten sangat penting. Dengan menjaga praktik komunikasi harian yang stabil, kita memperkuat momentum kepercayaan melalui tipuk sentuh yang rutin dalam hubungan. Selanjutnya, peluang yang dapat diprediksi untuk pembaruan, seperti stand-up meeting harian, memungkinkan kita berbagi informasi dan menyelesaikan masalah kecil sebelum menjadi besar. Selain itu, pertemuan satu lawan satu secara rutin membantu membangun hubungan personal yang kuat, memberikan ruang aman untuk diskusi terbuka dan dukungan yang sesuai kebutuhan individu. Jangan lupa tentang debrief berkala setelah proyek. Fokus pada pembelajaran kolektif ini penting untuk meningkatkan keterbukaan dan perbaikan berkelanjutan tanpa mencari kesalahan. Terakhir, merayakan kontribusi dan kemenangan, baik individu maupun tim, dengan cara yang sesuai budaya, sangat efektif untuk memperkuat rasa penghargaan dan memotivasi keterlibatan yang konsisten. Semua ini bersama-sama menciptakan fondasi kepercayaan yang kokoh dalam tim kita. Ketika kepercayaan mulai terkikis dalam sebuah tim, ada beberapa tanda peringatan yang bisa kita amati. Pertama, terlihat adanya penurunan komunikasi. Misalnya, pertemuan yang sebelumnya penuh dengan diskusi aktif mulai diisi oleh keheningan yang panjang, dan interaksi yang dulunya langsung berubah menjadi lebih banyak lewat email, sehingga mengurangi dinamika dan kejelasan komunikasi. Kedua, munculnya manuver politik di dalam tim. Ini biasanya ditandai dengan terbentuknya aliansi-aliansi defensif di mana orang-orang mulai bersikap protektif terhadap posisinya, dan ini membuat kolaborasi menjadi terhambat karena fokusnya bergeser dari kerjasama menuju menjaga kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Terakhir, penghindaran tanggung jawab juga menjadi tanda yang sangat penting. Kita bisa mengenali ini ketika individu mulai saling menyalahkan satu sama lain dan menolak mengambil bagian dalam tanggung jawab tim secara keseluruhan.
Situasi seperti ini mengancam efektivitas kerjasama dan tentunya hasil yang ingin kita capai bersama. Jadi, mengenali ketiga tanda ini sejak dini sangat penting agar kita bisa segera mengambil langkah untuk membangun kembali kepercayaan di dalam tim. Untuk meningkatkan kepercayaan dalam tim, kita perlu rencana aksi yang terstruktur selama 90 hari. Pada hari pertama hingga ke-10, fokus kita adalah melakukan penilaian menyeluruh dengan wawancara individu yang menggunakan pertanyaan terbuka. Ini penting supaya kita benar-benar memahami pengalaman dan kebutuhan setiap anggota tim sambil membangun kepercayaan melalui mendengarkan tanpa sikap defensif. Selanjutnya pada hari ke-11 sampai ke-20. Kita perlu berkomunikasi secara transparan mengenai wawasan yang didapat. Mengakui masalah secara objektif dan berkomitmen pada perbaikan nyata akan membantu menciptakan rasa kepemilikan bersama. Kemudian, pada hari ke-21 hingga ke-40, kita harus fokus pada kemenangan cepat. Dengan menerapkan 2-3 perubahan nyata yang langsung terlihat oleh tim, kita bisa membangun kepercayaan pada efektivitas kepemimpinan dengan cara yang nyata dan konkret. Periode hari ke-41 sampai 60 adalah saatnya membentuk ritme komunikasi dan kolaborasi baru, seperti pembaruan mingguan dan pertemuan 1-1 secara rutin, untuk menjaga keterlibatan yang konsisten dari seluruh anggota tim. Memasuki hari ke-61 hingga ke-75, fokus bergeser ke peningkatan kompetensi budaya. Ini kita lakukan melalui pembelajaran dan penyesuaian perilaku kepemimpinan berdasarkan umpan balik yang diterima, sehingga budaya kerja menjadi lebih sehat dan mendukung kepercayaan. Terakhir, pada hari ke-76 hingga ke-90, kita mengukur kemajuan dengan menggunakan survei atau percakapan langsung. Saat ini juga adalah waktu untuk merayakan perbaikan yang telah dicapai dan menyempurnakan pendekatan sesuai kebutuhan, menyelesaikan siklus penilaian, tindakan, dan penyesuaian dengan hasil yang maksimal. Untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan dalam konteks lintas budaya, ada beberapa sumber daya penting yang bisa kita manfaatkan. Pertama, ada materi bacaan yang sangat direkomendasikan, seperti buku The Culture Map oleh Erin Meyer yang membantu kita memahami perbedaan budaya dalam komunikasi. Ada juga The Speed of Trust oleh Stephen Covey yang membahas tentang membangun kepercayaan, serta Cultural Intelligence oleh David Livermore yang fokus pada kecerdasan budaya. Selain itu, buku The Trust Factor oleh Paul Zak dan Multipliers oleh Liz Wiseman juga sangat berguna untuk mengembangkan kepemimpinan efektif di lingkungan multikultural. Selanjutnya, ada berbagai platform kursus online yang menawarkan program khusus seperti Coursera dengan kursus manajemen lintas budaya, LinkedIn Learning yang mengajarkan cara membangun kepercayaan, Harvard Business School Online dengan fokus pada kepemimpinan, serta INSEAD yang menyediakan pelatihan mengelola tim multikultural. Platform ini sangat bagus untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan praktis. Kemudian, penting juga untuk selalu mengembangkan strategi lintas budaya yang efektif. Ini termasuk mempelajari keterampilan adaptif agar dapat berinteraksi dengan beragam budaya secara fleksibel, memahami perbedaan dan kesamaan antar budaya, serta mengasah kemampuan kepemimpinan yang mampu menangani dinamika tim multikultural. Terakhir, ada beberapa organisasi profesional yang sangat bermanfaat untuk pengembangan sumber daya manusia, seperti Society for Human Resource Management yang menyediakan jaringan dan alat pendukung, International Leadership Association yang memfokuskan pada promosi kepemimpinan global, Association for Talent Development yang menawarkan pelatihan dan sumber daya, serta Culture Plus Consulting Network yang membantu mengembangkan praktik inklusif secara budaya. Dengan memanfaatkan sumber daya ini secara konsisten, kita bisa terus meningkatkan kemampuan dan memimpin dengan lebih efektif di lingkungan kerja yang semakin beragam dan dinamis. Pada poin pertama ini, kita membahas tentang komponen kepercayaan. Kepercayaan bukan hanya satu hal yang sederhana, melainkan terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu kompetensi, keandalan, integritas, dan kepedulian. Setiap komponen ini memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membangun kepercayaan yang kuat. Selain itu, penting untuk diingat bahwa setiap komponen ini memiliki nuansa budaya yang berbeda-beda. Artinya, dalam kepemimpinan multikultural, kita harus peka terhadap perbedaan budaya agar mampu membangun kepercayaan yang efektif dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat.
Hal ini sangat krusial karena kepercayaan menjadi dasar utama dalam hubungan kerja dan kerjasama yang sukses. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya siap membantu. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan baik. Pada bagian referensi ini, saya ingin menyoroti beberapa sumber utama yang menjadi dasar pemikiran dalam materi kita. Pertama, ada karya-karya akademik penting seperti The Culture Map oleh Mayer yang membantu kita memahami perbedaan budaya secara menyeluruh. Selanjutnya, buku Hofstede yang membahas budaya dan organisasi secara mendalam sangat bermanfaat untuk konteks lintas budaya. Ada juga The Speed of Trust oleh Covey yang menekankan betapa krusialnya kecepatan membangun kepercayaan dalam organisasi. Livermore dengan bukunya Leading with Cultural Intelligence memberikan panduan praktis untuk memimpin dalam lingkungan yang multikultural. Terakhir, Trust Factor, karya Zak, menambah perspektif dari sisi ilmu saraf tentang bagaimana kepercayaan terbentuk. Selain karya akademik, saya juga mengandalkan beberapa studi riset berpengaruh yang memberikan data dan insight terbaru. Misalnya, proyek Aristotle Google yang mengungkap pentingnya dinamika tim. Edelman Trust Barometer terbaru yang menunjukkan tren kepercayaan global. Laporan McKinsey Diversity Wins menegaskan manfaat keberagaman dalam organisasi. Ada pula studi dari Harvard Business Review tentang neuroscience, kepercayaan yang menambah pemahaman kita tentang mekanisme biologis di balik kepercayaan. Dan terakhir, riset dari MIT Sloan yang fokus pada bagaimana membangun kepercayaan dalam tim yang beragam sangat relevan dengan konteks kerja modern saat ini. Semua referensi ini saling melengkapi dan menjadi fondasi kuat bagi pemahaman serta praktek membangun budaya dan kepercayaan dalam organisasi. Pada bagian penolakan ini, penting untuk diingat bahwa materi pelatihan yang kita gunakan hanya ditujukan untuk tujuan edukasi dalam konteks organisasi internal. Artinya, semua informasi yang diberikan harus diterapkan dengan kebijaksanaan profesional sesuai dengan situasi yang dihadapi. Penulis tidak bertanggung jawab atas tindakan apapun yang diambil berdasarkan konten ini. Selain itu, materi ini bukanlah pengganti nasihat hukum atau profesional yang khusus. Jika Anda menghadapi permasalahan hukum atau regulasi yang rumit, sangat disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan ahli yang berkompeten. Meskipun kami sudah berusaha keras memastikan bahwa isi materi ini akurat dan lengkap, masih ada kemungkinan terdapat kesalahan atau kelalaian. Jadi, tetap gunakan pertimbangan yang matang dalam mengaplikasikannya. Sekarang mari kita lihat langkah-langkah konkret yang dapat Anda ambil untuk melanjutkan perjalanan pengembangan kepemimpinan Anda. Pertama, di minggu pertama, penting untuk melakukan refleksi diri secara mendalam. Ini membantu Anda mengenali gaya kepemimpinan Anda serta bias budaya yang mungkin ada, sehingga Anda bisa menemukan area yang berpotensi untuk berkembang. Kemudian di minggu kedua, fokuslah pada mengumpulkan umpan balik yang jujur dan terbuka dari anggota tim Anda. Memahami bagaimana mereka memandang kepercayaan dan efektivitas kepemimpinan Anda sangat krusial untuk pertumbuhan Anda selanjutnya. Setelah mendapatkan wawasan tersebut, di minggu ketiga saatnya untuk mulai menerapkan perubahan nyata. Pilih 2 atau 3 perilaku atau prosedur yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan konteks tim Anda agar dampaknya terasa langsung. Terakhir, pada minggu keempat, ukur bagaimana perubahan yang Anda lakukan memengaruhi dinamika tim, baik melalui dialog langsung maupun survei. Ini akan membantu Anda melakukan penyesuaian secara berkelanjutan dan memastikan kepemimpinan Anda terus berkembang. Jika Anda ingin mendapatkan sesi pelatihan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda, kami siap membantu. Pelatihan yang kami tawarkan dirancang khusus untuk mengatasi tantangan unik yang Anda hadapi, terutama dalam membangun kepercayaan antar budaya yang menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, kami juga menyediakan layanan konsultasi individu, di mana Anda bisa mendapatkan panduan dan dukungan secara pribadi lewat sesi 1-on-1. Ini memungkinkan Anda untuk mendiskusikan masalah atau kebutuhan spesifik dengan lebih mendalam dan mendapatkan solusi yang tepat. Jangan ragu untuk menghubungi kami agar bisa bekerja sama dan mencapai tujuan Anda dengan lebih efektif.